Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam putramu Kristus Yesus, terima kasih buat setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami boleh merasakan itu semua. Terlebih dengan Tuhan izinkan kami memiliki kesempatan untuk bersekutu lewat kebenaran firman Tuhan. Jamah hati kami agar firman Tuhan boleh ditabur di tanah yang subur, sehingga firman Tuhan yang boleh kami terima bertumbuh dan berbuah. Roh Kudus-Mu menolong kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kembali menyapa kita pada saat ini dari Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31. Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dan yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia? Firman yang Maha Kudus, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tidak ada hadir. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata demikian, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidaklah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke bumi. Ia telah menjadi lelah, Ia tidak menjadi lelah, dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Tuhan adalah Allah yang kekal. Tuhan adalah Allah yang kekal. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini
yang dapat memahami, memiliki, atau menguasai hikmat seperti yang dimiliki oleh Tuhan Allah. Karena apa, ibu bapak yang diberkati Tuhan? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi karena kita adalah ciptaan, tentu kita memiliki batasan-batasan untuk boleh memahami dan mengerti sesuatu. Kita memiliki keterbatasan dalam memahami sesuatu. Berbeda dengan Tuhan Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dia adalah pencipta. Dia adalah Allah yang esa, satu-satunya Allah yang menciptakan, yang mampu melakukan perbuatan ajaib dan yang besar. Dan sampai pada saat ini kita juga dapat menikmatinya bersama-sama. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika firman Tuhan yang kita baca hari ini, bagaimana Nabi Yesaya menggambarkan bagaimana kebesaran Allah yang tidak dapat kita ukur dengan apapun. Perbuatan Allah yang begitu ajaib, yang luar biasa, yang tidak dapat kita mengerti dan kita tidak dapat memahaminya. Tetapi dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, umat Allah, Yakub dan Israel mengeluh kepada Tuhan. Yesaya tegas mengatakan, mengapa engkau mengatakan demikian, hai Yakub dan Israel? Hidupku tersembunyi dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Dengan perkataan itu Yesaya tegas katakan, tidakkah engkau tahu Allah itu adalah Allah yang kekal? Apa artinya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Allah yang kekal, Allah yang tetap, Allah yang selama-lamanya, Allah yang abadi, tidak pernah mengalami perubahan. Mengapa Yakub dan Israel mengatakan demikian? Bukankah mereka adalah umat pilihan Allah, umat yang dikasihi Allah? Tetapi ketika mereka melakukan perbuatan dosa, mereka dibuang ke Babel. Apakah karena pembuangan mereka di Babel Tuhan tidak adil kepada mereka? Bukan. Tuhan itu adil. Orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, tentu mendapatkan hukuman dari Tuhan. Hukuman adalah konsekuensi dari pelanggaran dosa yang dikerjakan oleh umat Allah. Mereka dibuang ke Babel. Tetapi bagaimana Allah membebaskan mereka? Allah membawa mereka kembali keluar dari Babel. Umat Allah tidak melihat bagaimana sesungguhnya Allah itu sungguh kekal, yang tidak pernah berubah. Walaupun mereka sering mendapatkan hukuman, tetapi kasih Allah itu kepada mereka tetap abadi selama-lamanya. Kenapa mereka katakan Tuhan mengambil hak mereka? Tuhan tidak berada di pihak mereka. Tuhan jauh dari mereka. Bapak Ibu yang diberkati
oleh Tuhan. Yesaya juga mengatakan, orang yang lemah diberikan Tuhan kekuatan. Orang yang tidak berdaya diberikan Tuhan semangat. Orang-orang yang menantikan Tuhan seperti seumpama burung raja wali yang terbang tinggi menggunakan kekuatan sayapnya. Dia berjalan, dia hidup tidak mengalami keletihan, kelesuan, bahkan kelelahan. Seperti raja wali yang terbang menggunakan kekuatan sayapnya. Demikianlah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang dipilih Allah tidak sampai memahami bagaimana Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang kekal. Sehingga mereka, ketika mereka mengalami pergumulan, mereka terus mengeluh, menyalahkan Tuhan, mempersalahkan situasi. Karena mereka tidak memahami bagaimana tangan kasih Tuhan terus menuntun, menopang, dan mengarahkan mereka. Apa yang boleh kita renungkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Yang pertama, tidak ada seorang pun yang mampu mengetahui apa yang akan terjadi di hadapan kita. Karena apa Bapak Ibu? Yang merancang kehidupan kita adalah Tuhan yang telah menciptakan kita. Yang merancang bumi dan isinya ini adalah Tuhan yang menciptakannya. Jadi tidak akan ada seorang pun yang dapat membaca apa yang akan terjadi beberapa waktu yang akan datang. Tidak ada seorang pun, karena kita memiliki keterbatasan. Kita tidak seperti Allah karena bukan kita yang mencipta, tetapi Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang mengetahui apa yang terjadi adalah atas sepengetahuan dan seizin Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus imani Tuhan itu tetap, Tuhan itu kekal, Tuhan itu selama-lamanya, Tuhan itu abadi. Kalau kita imani Tuhan mengasihi kita yang telah menyelamatkan kita melalui Kristus Yesus, sampai kapanpun Bapak Ibu, kasih Allah itu tidak pernah akan berubah, yang terus akan kita rasakan sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang pergumulan rumah tangga, keluarga, ekonomi, sakit penyakit datang menghampiri kita, seperti yang dikatakan Yesaya tadi, ketika kita datang kepada Tuhan, lemah, tidak berdaya lagi, kekuatan dan semangat itu Tuhan tambahkan kepada setiap kehidupan orang-orang yang menantikan dan mengandalkan Tuhan. Bukan berarti ketika kita hidup dalam pergumulan Tuhan meninggalkan kita, Tuhan menjauh dari kita. Tetapi bagaimana kita tetap setia kepada Dia yang sumber pertolongan, kekuatan, bahkan penghiburan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita lelah, letih, lesu, tak berdaya, saya mau katakan dan ajak kita pada saat ini, teruslah
menanti-nantikan Tuhan. Teruslah datang kepada Tuhan. Karena ketika kita menanti-nantikan Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setiap kita yang letih, lesu, tidak berdaya, tidak mempunyai semangat lagi, kita diumpamakan oleh Tuhan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi menggunakan kekuatan sayapnya. Itu juga yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kita semangat yang baru. Bukan sebaliknya, ketika kita punya beban, kita tinggalkan Tuhan, kita berpaling kepada Tuhan, maka beban kita bertambah dan terus bertambah. Tapi kalau kita datang, Tuhan sudah ajak kita, marilah yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan telah mendawarkan dirinya. Ketika kita datang kepada Dia, maka kelegaan, ketenangan hidup ditawarkan oleh Dia. Di tengah-tengah beban yang berat yang kita hadapi, yang kita alami, Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan menolong kita. Tuhan menopang dan merangkul kita, mengangkat kita, sehingga kita boleh tetap berdiri teguh, kuat apapun situasi yang sedang kita alami. Kita tidak bisa katakan kepada Tuhan, kalau boleh Tuhan, hidupku tidak boleh ada masalah. Tidak bisa. Tapi kita hanya bisa katakan kepada Tuhan, ketika aku hidup dalam masalah, ya Tuhan, berikan aku kekuatan untuk menjalaninya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang telah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Hamba-Mu sudah selesai berbicara kebenaran firman Tuhan, tapi hamba-Mu percaya juga karya Roh Kudus Tuhan terus bekerja bagi setiap kami orang-orang percaya yang merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan ini, agar firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati dan pemikiran kita. Kita bersekutu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih buat segala kemurahan yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Napas kehidupan, kesehatan yang Tuhan percayakan bagi kami pada saat ini. Kami mau gunakan kesempatan ini untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, terlebih dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pemikiran kami ya Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti. Roh Kudus-Mu menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai 39. Markus pasal pertama, ayat 29 sampai 39. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring terkena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegangnya, ia membangunkan dia.
Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini, kuasa Allah nyata di dalam Yesus. Kuasa Allah nyata di dalam Yesus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, masih ada sebagian orang percaya yang mengatakan dengan mulutnya kalau mereka adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Tetapi praktek kehidupan orang-orang yang mengaku percaya tadi tidak sedikit pun mencerminkan perilaku atau perbuatan sebagai anak-anak Allah yang telah diselamatkan. Kita ambil contoh secara sederhana. Kita tidak bisa tutup-tutupi. Ketika orang percaya jatuh sakit, dia menggunakan kekuatan materinya, menggunakan uangnya untuk pergi ke dokter, ke medis yang canggih atau hebat. Ketika sakit penyakit itu tidak kunjung sembuh, dia cari alternatif. Dia pergi ke dukun, disebut saat ini orang-orang pintar. Sakitnya tidak sembuh, bahkan semakin tidak baik. Ketika orang percaya tadi tidak kunjung sembuh, menggunakan alternatif pergi ke orang pintar. Jalan terakhir yang dilakukan oleh orang percaya, pergi datang kepada Tuhan. Melalui hamba-hamba Tuhan yang melayani di gerejanya, meminta dukungan doa, karena tidak ada lagi seolah-olah jalan keluar untuk menyembuhkan sakit yang dia derita. Tuhan menjadi alternatif terakhir bagi orang percaya untuk bergumul, untuk berserah kepada Tuhan atas sakit penderitaan yang sedang dialaminya. Tuhan bukanlah yang menjadi utama dalam kehidupannya. Dia menggunakan kekuatan dunia, dia menggunakan harta benda yang dimilikinya untuk menjaga kesehatannya. Tetapi dia lupa, ketika dia sehat, dia datang bersyukur, dia memuliakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan itu.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tidaklah demikian orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang diselamatkan oleh Tuhan haruslah mengutamakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan di dalam praktek kehidupannya. Jangan pernah kita membuat Tuhan menjadi alternatif terakhir ketika kita tidak lagi mendapatkan solusi atas pergumulan hidup kita. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan tadi yang kita baca saat ini, bagaimana kuasa Allah nyata dalam Kristus Yesus ketika orang tua ataupun mertua dari Simon sedang mengalami sakit penyakit demam. Yesus datang berkunjung, Yesus datang memberikan kesembuhan bagi ibu mertua Simon. Ketika dia memegang tangan ibu itu, seketika itu jugalah ibu mertua Simon merasakan kesembuhan dan kesehatan yang dari Tuhan. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, sakit penyakit ada di dalam kuasa Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Setelah ibu mertua Simon disembuhkan, banyak orang mendengar kalau Yesus ada di tempat itu. Orang berbondong-bondong membawa keluarga saudaranya yang sakit. Bukan hanya yang sakit, tetapi orang-orang yang kerasukan setan pun dibawa mereka kepada Yesus untuk menerima mujizat kesembuhan. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus juga mengusir banyak setan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lihat bagaimana Yesus memiliki kuasa yang sempurna untuk menaklukkan sakit penyakit, untuk mengusir roh jahat dalam tubuh manusia. Tetapi kita lihat, Yesus melarang setan-setan itu berbicara, karena setan itu mengenal Yesus sebagai anak Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jangan hanya mengenal Yesus karena setan pun mengenal, tetapi setan tidak taat atau mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan tidaklah cukup kalau kita melakukan praktek-praktek kehidupan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu semua akan menjadi sia-sia. Kita mau mengenal Tuhan dan kita mau juga tunduk dan taat atas perintah Tuhan yang memerintah kita untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan untuk kita kerjakan. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, setelah Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, beristirahat di rumah itu, dan pagi-pagi benar dia pergi keluar dari rumah itu ke tempat yang sunyi untuk berdoa seorang diri. Ketika dia selesai berdoa, murid-muridnya datang menyusulnya dan mereka mengatakan, banyak orang mencari engkau. Lihat Bapak Ibu, pagi-pagi benar pun sudah banyak orang yang mencari dan menantikan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi apa kata Yesus? Mereka juga harus pergi ke kota-kota lain untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu, ada hal yang menarik perlu kita perhatikan. Mengapa Yesus harus berdoa? Ada dua hal yang boleh kita lihat. Pertama, Yesus mau
memperlihatkan bahwa dirinya memiliki hubungan yang baik, relasi yang baik kepada Bapa yang di surga. Dengan dia berdoa, bersekutu kepada Bapa, dia mau berikan teladan bagi kita. Dia memiliki hubungan yang baik, memiliki hubungan yang intim kepada Bapaknya yang di surga. Dan yang kedua, Bapak Ibu, sebelum melakukan segala aktivitas pelayanannya, dia tidak lupa menyerahkan hidupnya. Apa yang akan dia kerjakan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Penyerahan dirinya yang sempurna dia serahkan kepada misi Allah yang besar untuk memberitakan Injil, untuk menjadi keselamatan bagi umat manusia. Itu yang boleh kita lihat. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, percayalah kepada kuasa Tuhan dengan sempurna. Ketika kita sudah percaya kepada kuasa Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, segala sesuatunya yang akan kita kerjakan, lakukan, dan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya kuasa Tuhan terus memelihara setiap kehidupan kita. Jangan pernah andalkan hartamu, jabatan, pangkat, bahkan kehebatan sosialmu untuk membuat dirimu menjadi orang-orang yang disanjung-sanjung. Ketika engkau jatuh lemah, semua perlahan-lahan akan pergi meninggalkan kita. Ketika kita sudah tidak berdaya lagi, seolah-olah kita punya alternatif dengan kekuatan-kekuatan dunia, padahal itu semakin menjerumuskan kita ke dalam maut dan tidak menjawab solusi. Jadikanlah Tuhan utama dalam situasi apapun yang kita alami, yang kita rasakan, untuk memelihara, untuk menjaga, untuk melindungi kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berikanlah respon yang positif, respon yang baik ketika Bapak Ibu, saudara-saudara menerima berkat yang daripada Tuhan. Seperti teladan yang diberikan ibu mertua Simon tadi. Dia sembuh. Setelah sembuh, ibu mertua Simon tadi melayani Yesus dan murid-murid. Respon yang baik, respon yang begitu positif diperlihatkan oleh ibu mertua Simon tadi. Sakit penyakitnya sembuh, dia semangat yang sempurna untuk melakukan pelayanan, melayani Yesus yang sedang berada di rumahnya. Itu adalah teladan bagi kita. Ketika berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita rasakan, respon apa yang sudah kita buktikan, tunjukkan kepada Tuhan? Apakah kita mau ambil bagian dalam pelayanan gereja Tuhan? Apakah kita mau menjadi berkat bagi sesama? Tentu setiap orang pribadi memiliki berkat yang berbeda-beda, talenta dan potensi yang berbeda-beda. Ketika Tuhan izinkan itu bersama dengan kita, apa respon yang kita berikan kepada Tuhan? Yang ketiga, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pentingnya berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa kita. Membuktikan kedekatan kita, hubungan kita kepada Tuhan.
Bukan hanya itu, bukti kita menyerahkan aspek kehidupan kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita dan yang akan mengajari kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan di hari-hari yang akan datang. Menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Apapun yang akan terjadi, Tuhan menolong kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus sudah memberikan teladan bagi orang-orang percaya. Dia mengambil waktu yang tepat, pagi-pagi benar. Dia datang berkomunikasi kepada Tuhan. Banyak waktu yang Tuhan berikan bagi kita dalam keadaan hening. Sudahkah kita mempergunakan itu dengan baik untuk datang bersekutu kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, dan mempercayakan hidup kita, setiap langkah kita, Tuhan yang pimpin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami percaya kepada kuasa Tuhan yang tetap memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami juga percaya Tuhan, ketika Tuhan sudah berikan berkat bagi kami, ajari kami untuk melakukan respon perbuatan yang baik yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami kembali diingatkan untuk memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Biarlah Roh-Mu yang menolong kami, Roh-Mu yang mengingatkan kami untuk mempercayakan hidup kami, menyerahkan hidup kami ke dalam kuasa Tuhan melalui doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.